Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa mas motornya kenapa ini? Jelasin motornya. Motor ganti spool, Mau ganti tekor sepul. akinya. Jadi teman-teman akinya tekor katanya. Ada apa lagi mas? Ini apa? Kiproka masih bagus, aki belum setahun. Jadi Aki belum intinya, setahun, udah intinya tekor. keluhannya teman-teman akinya tekor. Jadi dia bilang akinya belum setahun. Tapi akinya selalu tekor. Masalahnya kenapa, kita cek dulu satu persatu teman-teman biar enak ya. Keluhannya dipakai berbet ya teman-teman, terus mati-matian, kalau diselah susah hidup. Petunjuknya ya, coba diselah. Nah ini kebenaran teman-teman, kita cek dari sini aja. Gas ya. Jadi ini tadi kan 10 ya teman-teman, tahu ya, ketika digas dia masih 10, berarti permasalahannya itu ada kemungkinan bisa dikiprok, ada kemungkinan bisa disepul ya. Kita cek dulu satu-satu teman-teman, karena dia di sini nggak mau naik ya. Masalahnya seperti itu teman-teman, karena akinya tekor terus nih ya. Teman-teman nggak punya ini ya, nggak punya voltmeternya, bisa dicari di keluaran akinya, bisa cari keluaran akinya plus minusnya pakai menggunakan voltmeter. Ketika digas apakah dia naik atau enggak, seperti itu ya teman-teman. Cuman ini kata masnya udah ke bengkel sebelumnya, udah dicek bahwa masalahnya ada di spool ya teman-teman, katanya masalah di spool. Ini spoolnya juga udah dibelikan, tapi saya penasaran ya teman-teman, kita pastikan dulu apakah benar spoolnya atau bukan. Nah gimana cara pengecekannya, silahkan simak terus ya teman-teman ya. Teman-teman, jadi soketnya nggak ada ya, saya cari, dia udah disambungin manual ya, udah disambungin manual di sini teman-teman. Kita nanti bongkar dulu. Ini saya tunjukkan buat cara ngecek itu ya teman-teman ya, memastikan spoolnya rusak atau enggak. Maksudnya pengecekan dari luar. Sebenarnya kalau pengecekan ini gampang ya, tinggal ini buka, spoolnya dilihat ada yang rusak atau enggak, ada yang gosong atau bagaimana, itu gampang. Tapi teman-teman pasti akan lebih repot buka itu ya. Nah ini untuk memastikan dulu apakah benar. Kalau kita lihat teman-teman ya, nih perhatikan baik-baik. Nah ini bisa juga ini nggak ngonek ya teman-teman ya, itu udah keropos nih tuh. Nah ini bisa menjadikan sumber masalah. Kita cek dulu semuanya. Cek dulu teman-teman. Nah ini permasalahannya. Bisa juga ada yang nggak nyambung satu kabel kuningnya, dia bisa ya. Ini teman-teman perhatikan udah keropos gini nih tuh, ini malah udah putus ya, perhatikan baik-baik teman-teman tuh. Nah ini sumber masalah nih ternyata. Kalau nanti bener ya sampean sayang duitnya mas buat beli ya. Tadi bilangnya udah dicek dari bengkel ya, nggak tahu juga. Kita cek aja dulu nih. Mudah-mudahan sih mudah-mudahan sih ini angus. Iya angus. Jadi nggak terlalu ini. Ini tetep aja ganti pak. Saya ganti, tapi kita buktikan dulu sayang. Ini bisa diganti ya, kabel doang ya pak. Iya Kalau misalnya. lah ya, kalau mau ganti ya nggak apa-apa kan, tapi kan ini tetap harus dibenerin. Kabel ini harus tetap saya benerin, kalau enggak ya tetap nggak bisa masuk entah. Masih gosong gitu ya. Putus. Ini kan arus Iya. ini AC itu gede ininya. Kita buka dulu. Kan perhatikan. Putus ya, ini putus satu, ada 3, kita lihat. Mau disentrin nggak pak? Nah, boleh ya biar kelihatan.
Oh, ini malah yang satu nggak ada ininya teman-teman. Ini 3 kabel kuning, yang satu putih. Nah ini satu kuning. Nah kuning yang putus satu teman-teman. Ya pasti ya. Tadi ini nyambung ke sini dia. Nah, dari sini harus ketemu kabel kuning satu lagi. Oh ini. Oh aduh, parah bener nih teman-teman. Ya masalah ya. Tadi masnya bilang mau ganti, udah terlanjur beli. Tapi nanti kita buktikan dulu. Kita coba sambung manual. Kita seperti ini. Kita manual aja gini. Udah ya. Ini nyambung. Enggak kurang ini ya. Jadi ada yang putus satu. Coba nyalakan. Coba mas. Coba diselah naik enggak nih? Karena lebih enak teman-teman, udah ada ininya. Yuk. Oke teman-teman, nggak mau naik, jadi ada kemungkinan benar sepulnya ya teman-teman. Karena apa penyebabnya? Karena dia ini putus ya, jadi atau konslet bisa jadi tadi udah rapuh. Jadi ada konsletan dikit yang tidak seimbang ya teman-teman, mengakibatkan sepulnya itu terbakar. Kita cek dulu ya teman-teman bareng-bareng. Nah ini kabelnya ini saya buka dulu ini, karena nyelip di sini nih, nyelip di sini. Oke teman-teman, ini udah kelihatan banget di sini ya. Kita cek lagi. Tentunya mohon maaf tadi nggak saya jelaskan di atas karena dia cara pengecekan akinya nanti aja ya teman-teman. Kalau ini udah pasti kita buka dulu. Nah ini kan kuning ya, kabel kuning. Ini juga dari sononya udah di itu teman-teman, warnanya udah nggak jelas. Jadi ini kabel 3 ini, satu lagi yang kayaknya udah dibongkar juga nih. Oke teman-teman, jadi kelihatan ya, jadi kosong ada 1 2 3 4 ya, ada 4 gulungan yang terjadi konslet. Kemungkinannya ada di sini ya, ini ada yang konslet. Nah mungkin teman-teman mungkin ada timbul pertanyaan kenapa bisa kebakar. Ada kemungkinan ya teman-teman, ini kan tadi teman-teman lihat ya, jadi ada hubung singkat sedikit karena ini kan arusnya gede juga lumayan ya teman-teman. Jadi ada hubung singkat di sini menyebabkan ini kosong seperti itu ya teman-teman. Oke, kita coba bongkar dan nanti kita cek hasilnya seperti apa ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman, maksudnya ini kan warnanya udah warnanya aslinya kan udah hilang ya, karena udah angus dan kotor. Caranya seperti ini teman-teman, jadi satu-satu kita ambil biru dulu, kita ambil warna biru, dua warna ya teman-teman, biru, putih sama kuning. Jadi yang biru ini dari ya nah ya, tinggal kita nyambungin satu persatu. Maksud dan tujuannya supaya teman-teman nggak salah. Jadi ini kan warnanya udah berubah ya, jadi satu persatu aja birunya. Pakai ini teman-teman. Cari yang biru dulu. Nah
ini aja udah beda ya teman-teman, warnanya udah Lain. dari sini udah lain, berarti ini warnanya ini biru, ini udah lain. Jadi teman-teman harus hati-hatinya di situ. Ini kan dari guntingnya mana tuh? Kita sambungkan. Mana udah dipotong tadi? Ini. Rame malam bagaimana? Enam ya, Pak? Apa berapa? Malam rame. Alhamdulillah Om. Iya, alhamdulillah, syukur dah. Malam aku tak tengok, bah. Masih gelap. Ya ke itu Cilengsi Iya. sudah. Aku tengok ini, begini bilang gitu. Ada yang baru pulang dari kampung belum lebaran ya. Satu ya, Pak? Iya. Potong ya. Oh, langsung sekaligus. Ini satu. Oh, satu. Alhamdulillah Om enggak di sana kalau Iya. sampai mentok sini, mentok sana. Yang penting jangan kurang lah, malu ya. Iya. Kalau kurang malu. Gini lagi. Tadinya kan gini Om. Oh. Gini. Iya benar. Ini potong ini 5 kan, Pak? 5. Ya, pinjam dulu. Udah, cukup begitu aja dulu. Terus ini. Saya di forum-forum grupnya juga banyak kan gitu kan. Kadang penyakitnya ini gosong. Gula gosong. Kita meleleh kan. Iya, nah dia harus gede nih. Harus keluarnya tuh apinya gede. Kalau sambungannya rapet, dia nggak gosong. Kenceng itu maksudnya ya, bukan rapet tapi kenceng. Tapi kalau sambungnya dia ngambang, Kalau kayak gini ngambang ya, Pak? ada kemungkinan ada percikan api, panas kan gosong. Ini kan udah meleleh nih kabelnya tuh. Jadi kayak bubutnya udah buka sih, Pak. Lalu sana, Saya bawa aja, Pak. biar ntar pasang. Yang itu kan, Pak, ya? Apa? Rupanya warna hijau, Pak, ya? Pintunya, Pak. Iya, supaya nanya. Bengkel samping. Berangkat malam Mas? Berangkat malam. Mana? Kumpul-kumpul. Iya. Rame katanya. Rame. Iya. Makan kepala kakap sama telur. Malam penuh tuh. Alhamdulillah. Berkah namanya. Saya ke Iya. Ini ada plastik sana tuh. Ambil aja. Ini plastiknya. Gede ya? Iya. Ambil itu ya. Di tangan. Iya. Mana Bu? Ya.
bakar. Bakar konslet. Kamu kemana, Cak? Mau ke rumah Erlin. Ada janjian di rumah Erlin. Mbak. Dari mana? Bisa ya. Iya, betul. Panggil ayah ditanyain aja nggak dijawab. Apa? Oh iya. Deketin dong. Oke teman-teman, kabelnya itu ada 6 ya. Sorry, ada 5. Jadi yang kuning itu 3. Yang kuning 3, satu warna biru strip putih dan satunya putih strip kuning ya teman-teman. Jadi kelima kabel itu yang 2 itu yang putih dan biru itu tidak boleh terbalik ya teman-teman, harus mengikuti jalurnya. Untuk yang 3 yang kuning semua itu boleh ya terbalik, maksudnya dalam pemasangannya itu misalkan terbalik pun tetap aman dan tetap bisa nyala ya untuk spoolnya ya, maksudnya tidak mengakibatkan untuk kerusakan di mesinnya. Oke teman-teman, jadi penyambungannya seperti ini ya. Ini dari pulser yang biru, karena ini merah sama merah ya. Kalau teman-teman cabut nggak ngikutin jalurnya nanti akan kebingungan ya. Jadi teman-teman tadi contohnya seperti saya, satu persatu mana yang biru, mana yang putih, dan mana yang kuning. Yang penting 2 ini nggak boleh terbalik teman-teman untuk pemasangan. Karena di sini merah semua nih dua-duanya. Kalau teman-teman nggak hafal dari jalurnya pasti akan kerepotan ya. Jadi ini pulser dan ini juga pulser ya. 2 ini nggak boleh terbalik, jadi jangan sampai masuk ke sini. Oke, seperti itu nanti kita pasang, kita coba teman-teman. Jadi untuk pemasangannya gampang lah. Jadi setelah diganti kita pasang ya, nanti saya coba jelaskan lagi apakah di voltmeternya dia naik atau enggak. Jadi nomor normalnya itu di atas 12 intinya ya, di atas 12 maksudnya voltase untuk ke akinya ya, di atas 12 ke atas sampai 13, 14, 15. Mentok 15,5. Kalau misal terlalu tinggi juga nggak bagus untuk ketahanan daripada akinya ya. Jadi voltase yang terlalu gede bisa merusak aki, seperti itu ya teman-teman. Oke, kita pasang dulu, bautnya kita tambahin dan nanti kita buktikan. Oke, sudah kita pasang. Ini sambungannya seperti ini, nanti kita rapikan. Kita coba dulu, yang penting nyala. Oke teman-teman, di sini ada petunjuknya ya. Tadi udah 13 ke atas, ketika digas dia naik 14, intinya sudah normal. Nah untuk mengecekkan lagi, kalau misalkan teman-teman nggak punya alat, misalkan pakai bohlam itu nggak akurat ya teman-teman. Saya bilang mendingan teman-teman pinjam alat seperti ini, atau misalkan nggak punya pinjam lah. Intinya pinjam ya teman-teman. Yang plus ke plus, yang min ke min, ketika dicolokin gini, motor dinyalakan. Nanti kalau naik di atas 10, 12 atau 15 lebih bagus ya teman-teman, berarti udah oke. Misalkan nggak mau naik berarti bermasalah bisa di kiproknya dan juga spoolnya. Oke teman-teman, caranya seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan pakai bohlam dia tetap nyala teman-teman, tetap nyalanya gede, tapi di sini belum tentu dia itu di atas 10 teman-teman, nanti bisa ketipu ya. Usahakan yang bagus, yang akurat, dan yang jos itu pakai alat seperti ini. Oke, seperti itu ya teman-teman. Kalau ini dipastikan udah naik lah, karena di sini udah dipasang seperti ini.
Oke, next berikutnya nanti saya tutorialkan buat yang benar-benar rusak lah ya, seperti itu ya. Oke, itu aja dari Kebumen Motor 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.